Silakan duduk. Ibu, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu nggih. Saya Bidang Lala yang bertugas di BPM ini. Ibu ada keluhan apa? Ini Mbak, saya cuma mau periksa kesehatan. Oh, periksa kesehatan nggih. Sebelum lanjut ke pemeriksaan saya lengkapi data dulunya nggih. 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 Ibu atas nama siapa? Ibu Rohma, Ibu Rohma. Nggih. Umurnya Ibu? 25 Mbak. Oh, 25 tahun. Masih muda nggih. Nggih. Agamanya Islam nggih. Islam. Sukunya Jawa apa? Jawa. Oh, Jawa. Kesini sama suami apa sendiri Ibu? Sama suami saya. Oh, suaminya di depan nggih. Nggih, nunggu di depan. Oh, nggih. Nggih Ibu, datanya sampun, lanjutkan pemeriksaan nggih. Nggih. Mari Ibu langsung ke ruang pemeriksaan. Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan, yaitu untuk petugas harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Untuk pemeriksaan pertama, yaitu kita pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Kita menggunakan alat sphygmomanometer seperti ini, kemudian sama stetoskop seperti ini. Untuk pertama, yaitu kita sampaikan kepada Ibu kalau kita mau melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ibu, untuk pemeriksaan pertama kita pemeriksaan tekanan darah nggih Ibu nggih. Kemudian kita pasangkan manset ke tangan Ibu. Kita anjurkan Ibu untuk membuka jilbab seperti ini, kemudian sama lengan. Ibu mohon maaf, kita buka lengannya nggih. Nggih, Mbak. Kita buka sampai lengan sebelah sini. Aduh, ini. Ya, Mbak. Nah, setelah kita buka, kita pasangkan manset. Ibu, ini saya mau memasangkan manset dulu nggih. Kita pasangkan. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu longgar. Jadi sedang-sedang saja. Untuk selang oksigen ini kita letakkan seperti ini. Kemudian kita pasangkan dan kita pasang stetoskop. Kemudian kita cek stetoskop terlebih dahulu, ini kekunci apa enggak. Nah, setelah itu kita cari nadi radialis. Nah, setelah kita ketemu, kita pasang di sini. Kemudian kita mulai memompa. Kita tutup kuncinya terlebih dahulu. Setelah kita tutup kuncinya, kita mulai pompa. Kita pompa sampai angka 200. Kemudian kita buka kunci perlahan dan kita lihat dan kita dengarkan sistol dan diastolnya. Kemudian setelah itu kita lepas alat terlebih dahulu. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ini saya lepas dulu nggih. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita sampaikan kepada Ibu hasil dari tekanan darah tersebut. Ibu, hasil dari tekanan darahnya normal nggih, 120/90. Alhamdulillah. Nggih. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu kita lanjut ke pemeriksaan suhu. Untuk pemeriksaan suhu ini kita memakai termometer
air raksa. Ini kita ambil dari bak instrumen. Seperti ini termometernya. Kita buka, kita ambil dari tempatnya. Nah, sebelum kita memakai, kita lihat dulu sejajar dengan mata. Ini di bawah 36,5. Jika masih di atas 36,5, kita kipas-kipaskan seperti ini sampai di bawah 36,5. Kemudian kita pasangkan ke ketiak ibu. Sebelum kita pasang ke ketiak ibu, baju dari ketiak ibu kita buka, kemudian kita lap terlebih dahulu menggunakan tisu. Ibu mohon maaf, ketiaknya saya lap dulu nggih. Kita lap, kemudian tisunya kita masukkan ke dalam bengkok. Setelah itu kita suruh ibu untuk mengempit termometernya seperti ini. Kita tunggu 2-3 menit. Setelah 2-3 menit kita lepaskan, kemudian kita lihat hasilnya. Kemudian kita sampaikan ke ibu. Ibu, hasil suhunya normal juga 36,5 nggih. Nah, kemudian setelah itu untuk termometernya kita bersihkan menggunakan tisu, 1 usapan dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian tisu kita masukkan ke dalam bengkok. Untuk termometernya kita masukkan ke tempatnya seperti semula. Kemudian kita taruh di bak instrumen. Jangan lupa untuk mencatat hasil dari pemeriksaan tadi. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu kita ke pemeriksaan nadi, yaitu kita cari nadi di pergelangan tangan. Ibu, mohon maaf, kita lanjut ke pemeriksaan nadi nggih. Ini saya pegang terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan nadi, kita lihat nadi radialis yang sejajar dengan ibu jari sebelah sini. Dan yang kita butuhkan yaitu alatnya, jam tangan yang ada detiknya. Kita raba dahulu nadinya. Setelah ketemu, kita hitung sampai 1 menit. Kemudian kita mulai menghitung nadinya. Setelah 1 menit, kita sampaikan kepada ibu hasilnya. Ibu, hasil nadinya 60 per menit, itu termasuk normal nggih Ibu nggih? Nggih, alhamdulillah. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan pernafasan. Untuk pemeriksaan pernafasan ini kita hanya butuh jam tangan juga. Kemudian kita lihat dari posisi, kita nyamankan posisi ibu terlebih dahulu. Ibu, posisinya sudah nyaman? Oke. Kemudian kita lihat dari pernafasan ibu, inspirasi dan ekspirasi, kembang kempis dari dadanya. Untuk cara menghitungnya yaitu jika ibu melakukan inspirasi kemudian ekspirasi itu kita hitung 1. Ibu jangan ngomong terlebih dahulu nggih. Kita mulai hitung pernafasannya. Kita hitung selama 1 menit. Setelah 1 menit kita sampaikan kepada ibu. Ibu, hasil pernafasannya normal juga, 16 per menit. Jadi semuanya alhamdulillah normal semua. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih nggih Ibu atas pemeriksaannya. Terima kasih. Setelah pemeriksaan, petugas merapikan alat-alat. Kemudian pasien ibu kita arahkan ke ruang konseling tadi. Ibu, pemeriksaannya tadi sudah selesai. Alhamdulillah semua hasilnya normal Ibu. Alhamdulillah. Nggih. Sampun, apa ada yang perlu ditanyakan lagi Ibu? Enggak ada, Mbak. Oh, enggak ada. Nggih, alhamdulillah. Semoga sehat selalu nggih Ibu nggih. Amin. Terima kasih. Nggih. Ya sudah, terima kasih Mbak. Saya tak pulang dulu. Oh, nggih. Hati-hati nggih Bu nggih. Nggih, Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Badriah, mahasiswi dari UNUSA. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan TTV pada bayi. Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan TTV, petugas harus selalu mencuci tangan sebelum melakukan tindakan, yaitu mencuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir atau bisa juga menggunakan antiseptik, tapi lebih idealnya kita menggunakan air mengalir. Kemudian alat yang kita butuhkan yaitu termometer dan juga jam tangan yang ada detiknya. Untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu ini saya menggunakan termometer air raksa. Bisa juga menggunakan termometer manual. Untuk pertama yaitu kita ambil termometer dari tempatnya. Kemudian sebelum kita taruh termometer di ketiak bayi, sebelum itu kita bersihkan menggunakan tisu seperti ini. Kita bersihkan, kemudian setelah kita bersihkan tisu ini kita buang ke dalam bengkok. Setelah itu sebelum kita tempelkan, kita juga lihat termometer sejajar dengan mata. Jika masih di atas 36,5 kita tugaskan sampai di bawah 36,5. Setelah itu kita tempelkan di ketiak bayi, kemudian kita kempit seperti ini. Kita tunggu sampai 2-3 menit. Setelah 2-3 menit, kita ambil termometer, kemudian kita lihat hasilnya, dan jangan lupa untuk mencatat hasil dari pemeriksaan. Setelah kita catat, kita bersihkan termometer menggunakan tisu dari atas ke bawah. Kita usap 1 kali, seret, gini. Kemudian tisu yang digunakan untuk membersihkan kita buang ke dalam bengkok. Kemudian termometer kita masukkan ke tempatnya. Kemudian kita letakkan di instrumen seperti formula. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan nadi. Untuk pemeriksaan nadi yaitu pemeriksaan yang ada di pergelangan tangan yang sejajar dengan ibu jari di sebelah sini. Kita raba terlebih dahulu. Kemudian setelah kita temukan nadi, kita atur waktunya selama 1 menit. Kemudian kita lanjut. Setelah 1 menit, kemudian kita temukan hasilnya. Kita catat hasil dari pemeriksaan nadi. Setelah pemeriksaan nadi, kita lanjut ke pemeriksaan pernafasan atau RR. Untuk pemeriksaan pernafasan atau RR ini kita hanya membutuhkan jam tangan seperti tadi, jam tangan yang ada detiknya. Kemudian kita melihat pernafasannya, kita lihat dari kembang kempis dari bayi, inspirasi dan ekspirasinya. Menghitungnya yaitu kita hitung jika bayi melakukan inspirasi dan ekspirasi itu kita hitung 1. Kemudian kita atur waktunya selama 1 menit. Setelah 1 menit kita dapatkan hasilnya, kemudian kita catat hasil dari pemeriksaan pernafasan. Setelah selesai semua, kita rapikan alat-alat. Kemudian setelah kita rapikan alat-alat, jangan lupa untuk mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Untuk pemeriksaan anak ini, sebelum kita melakukan pemeriksaan anak, jangan lupa untuk petugas selalu mencuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir atau bisa juga menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol. Perkenalkan, saya Lailatul Badriah, mahasiswi dari UNUSA. Saya akan melakukan pemeriksaan TTV pada anak. Untuk yang pertama yaitu kita posisikan anak nyaman terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan suhu. Untuk pemeriksaan suhu ini kita gunakan termometer. Ini saya menggunakan termometer air raksa. Kita lepaskan termometer, kita ambil dari tempatnya. Kemudian
tempatnya kita taruh kembali. Kita cek termometer sejajar dengan mata. Jika memang masih di atas 36,5 kita kipas-kipaskan. Jika memang masih di bawah 36,5 kita kipas-kipaskan juga. Nah, setelah garis ini sudah nyampe di ginian, kita mulai untuk menaruhnya pada ketiak. Sebelum kita menaruh ini di ketiak, kita bersihkan dulu ketiaknya menggunakan tisu. Adik, kita bersihkan dulu ya. Nah, setelah kita bersihkan, tisunya kita buang ke dalam bengkok. Setelah itu kita tempelkan ini di ketiak. Kita anjurkan adiknya untuk mengempit. Kemudian kita tunggu selama 2-3 menit. Setelah 2-3 menit kita ambil, kemudian kita cek hasilnya. Normalnya 36,5. Kemudian kita catat hasilnya. Setelah kita catat, kita masukkan termometer ke tempatnya. Sebelum kita masukkan, kita usap dulu termometer, kita bersihkan menggunakan tisu, yaitu dengan 1 kali usapan dari bawah ke atas, seperti ini. Kemudian tisu kita buang ke dalam bengkok. Dan untuk termometer kita taruh di tempatnya, seperti ini. Kita masukkan di bak instrumen. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nadi. Untuk pemeriksaan nadi ini kita menggunakan jam tangan yang ada detiknya. Dengan cara kita cek nadi di tangan, yaitu nadi radialis. Kita cek, kita raba, kita tunggu sampai 1 menit. Setelah 1 menit, kemudian kita taruh, kita catat hasilnya. Untuk nadinya kita catat. Setelah kita catat, kita lanjut ke pemeriksaan pernafasan atau RR. Untuk pemeriksaan pernafasan ini kita hanya melihat kembang kempis dari dada adik ini dengan inspirasi atau ekspirasi. Untuk menghitungnya, jika adik melakukan inspirasi kemudian ekspirasi, itu kita hitung 1. Kita mulai menghitung, kita atur waktunya 1 menit. Setelah 1 menit kita dapatkan hasilnya, kemudian kita catat hasil dari hasil pemeriksaan pernafasan. Setelah itu, setelah selesai, kita rapikan alat-alat. Setelah kita rapikan alat-alat, untuk petugas jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah. Terima kasih.